Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Sally Agustina, NIM 12210183039 dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A. Di sini saya akan melakukan praktik mengajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya keterampilan berbicara. Metode yang saya gunakan yakni metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Praktik pembelajaran ini ditujukan untuk pembelajaran daring dengan KD yang saya gunakan yaitu KD 4.4 kelas 8 SMP yang membahas mengenai iklan, slogan, dan poster. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar kita semua dapat terhindar dari segala penyakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dapat diakhiri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu membuat iklan sesuai dengan struktur dan kaidah teks iklan. Nah, seperti yang kita tahu, iklan merupakan pesan atau berita yang digunakan untuk membujuk atau mendorong orang lain agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Di dalam iklan juga terdapat pemberitahuan yang digunakan untuk membujuk orang lain agar melakukan yang dikehendaki di dalam iklan itu sendiri. Kita akan membahas mengenai pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks iklan. Pola penyajian iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Iklan cetak sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Iklan baris merupakan iklan yang terdiri hanya berupa bergaris-garis. Di dalamnya tidak ada gambar maupun ilustrasi. Kata-kata yang digunakan pun terbatas. Biasanya kata-kata yang digunakan mengalami penyingkatan. Contoh iklan baris dapat dilihat di sini. Untuk yang kedua yaitu iklan kolom. Iklan ini dalam pemasangannya berbentuk kolom. Di dalamnya tidak hanya terdapat teks, biasanya terdapat gambar maupun ilustrasi menarik lainnya. Untuk contohnya dapat dilihat di sini. Kemudian yang terakhir yaitu iklan display. Iklan display ini lebih luas daripada iklan kolom. Biasanya di dalamnya terdapat kata-kata, gambar, ilustrasi, maupun media grafis lainnya. Untuk contohnya dapat dilihat di sini. Kemudian iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan yang menggunakan basis elektronik. Nah, di dalam iklan ini terdapat tiga jenis, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Iklan radio merupakan iklan yang mengandalkan suara. Biasanya terdapat tuturan, bunyi, maupun musik di dalamnya. Kemudian iklan televisi. Iklan televisi di dalamnya terdapat suara, gambar, maupun gerak. Jadi iklan ini lebih kompleks daripada iklan radio. Kemudian yang terakhir iklan film. Iklan film merupakan iklan berbentuk judul film. Biasanya ditayangkan setelah film utama diputar. Nah, kemudian iklan menurut isinya dibedakan menjadi tiga, yaitu iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, dan iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal.
Nah, contohnya dapat dilihat di sini. Yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada khalayak umum mengenai suatu hal. Contohnya iklan narkoba atau iklan keluarga berencana. Untuk contoh lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Nah, kemudian iklan penawaran. Iklan ini biasanya paling sering kita lihat. Di dalam iklan ini mempunyai tujuan untuk menawarkan suatu produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan lowongan kerja atau iklan niaga. Untuk contoh lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur teks iklan. Struktur teks iklan ini terdiri dari yang pertama yaitu pengenalan produk. Pengenalan produk ini biasanya juga disebut dengan judul teks. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif ini berisi pernyataan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Biasanya di dalamnya juga terdapat pernyataan mengenai kelebihan produk yang ditawarkan. Kemudian kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, di dalam teks iklan ini terdapat kebahasaan yang digunakan yaitu bersifat persuasif. Nah, bersifat persuasif ini berarti bujukan atau dorongan tentang sesuatu kebiasaan atau gaya hidup. Kemudian yang kedua yaitu bersifat imperatif. Nah, bersifat imperatif sendiri yakni permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Kata-kata yang biasa digunakan dalam hal ini yaitu seperti ikutilah, wujudkanlah, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa. Bahasa yang digunakan dalam iklan seringkali bersifat sederhana, mudah diingat, dan mudah dipahami. Kalimat yang panjang dan bertele-tele sering dihindari dalam pembuatan iklan. Kemudian pilihan kata juga biasanya dipilih kata-kata yang berima atau memiliki persamaan bunyi. Hal ini juga penting dalam iklan itu sendiri. Bahkan iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Nah, berikut ini beberapa singkatan yang sering digunakan iklan baris beserta kepanjangannya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai pola penyajian, struktur, dan kaidah teks iklan. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak contoh video iklan berikut ini. Belakangan ini, virus corona menggemparkan berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya. Indonesia telah mengkonfirmasi 2 kasus infeksi virus ini. Eits, tenang-tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucap mata apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Next, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersama, karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut, seperti saat kita menyentuh
gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang, karena kamu harus tahu. Nah, itu tadi merupakan contoh video iklan. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam video iklan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur iklan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa struktur iklan meliputi yang pertama, yaitu pengenalan produk atau judul teks. Mengenai video tadi juga ditemukan pengenalan, yaitu di awal video yang mana dikenalkan dulu mengenai virus corona itu apa dan bagaimana penyebarannya. Kemudian pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif sendiri berarti ajakan. Ya, ini dapat ditemukan dalam video tersebut di akhir video yang mana kalimatnya adalah ayo, lakukan mulai dari sekarang. Ini dapat dikategorikan menjadi kalimat persuasif. Kemudian kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, bersifat persuasif. Nah, bersifat persuasif ini sudah kita temukan ya di awal, yang mana kalimatnya yaitu ayo, mulailah dari sekarang. Itu merupakan pernyataan persuasif yang berusaha untuk mengajak masyarakat atau khalayak umum. Kemudian yang kedua, bersifat imperatif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bersifat imperatif sendiri ini bisa berupa ajakan, dorongan, perintah maupun larangan. Nah, kalimat yang bisa dikategorikan menjadi kalimat imperatif perintah yaitu kalimat seperti cucilah tangan sampai ke siku, kemudian pakailah masker. Ini merupakan contoh kalimat imperatif perintah. Kemudian juga ditemukan contoh kalimat imperatif larangan. Contohnya seperti jangan menyentuh muka saat tangan dalam keadaan kotor. Kemudian juga ada kalimat jangan berjabat tangan. Itu juga merupakan contoh kalimat imperatif larangan. Kemudian bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam contoh iklan tadi bahasanya mudah dipahami, ringkas, dan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah ditangkap oleh masyarakat. Tidak menggunakan bahasa yang terlalu berbelit-belit dan bertele-tele. Yaitu tadi merupakan pembahasan mengenai video contoh iklan. Nah, kemudian kita akan belajar membuat sebuah iklan. Nah, jadi tugasnya untuk kalian yaitu membuat sebuah iklan yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Tema yang digunakan dalam iklan ini adalah langkah pencegahan COVID-19. Nah, bisa dikreasikan semenarik mungkin, sekreativitas mungkin. Bisa mengajak teman atau orang tua ataupun saudara dalam pembuatan iklan ini sehingga menjadi iklan yang menarik.
Untuk pengumpulannya dapat dikumpulkan di grup pembelajaran WhatsApp dan maksimal pengumpulannya yaitu 1 minggu setelah penayangan video ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tugas yang harus Anda kerjakan. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.